Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala hadza dzikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Hadza ini pilihan Allah kepada nabi-nabi yang telah disebutkan sebelumnya, Nabi Ibrahim, keluarganya, anak cucunya, dan nabi-nabi yang lain. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut. Benar. Terus hadza dzikrun. Ya. Hadza dzikrun adalah merupakan kehormatan. Di pilihan Allah jadi orang takwa, jadi para anbiya, jadi para rasul, orang-orang yang terpilih. Ini adalah kehormatan dari Allah untuk hamba-hambanya yang Allah pilih. Semuanya hambanya Allah, tapi tidak semuanya diposisikan di posisi terhormat oleh Allah. Semuanya anak cucu Nabi Adam, tapi tidak semuanya dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang terhormat. Maka kita ini harus daftar kepada Allah supaya terpilih menjadi orang-orang terhormat. Tanpa dipilih oleh Allah enggak bisa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Atau kama jaa fil hadis. Siapa yang amalannya lambat, nasab dia yang mulia tidak akan bisa mempercepat dia dapat derajat. Karena kita ini dari satu sisi kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semuanya adalah dari Nabi Adam dari tanah. Selain para anbiya ini bukan berarti enggak ada kesempatan untuk jadi orang-orang terpilih. Ada. Siapa mereka? Ini yang akan disebutkan ini. Selain para anbiya yang telah disebutkan sebelumnya, orang-orang terhormat yang telah disebutkan sebelumnya ayat ini, bukan berarti orang itu enggak bisa bagian dari orang-orang yang beruntung. Ada. Yaitu kalau kita menjadi bagian dari orang yang takwa, mengamalkan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa la husna ma'ab, sungguh sebaik-baiknya tempat. Jannati adnin, surga Aden. Mufattahatan lahumul abwab, yang pintu-pintunya telah dibuka lebar-lebar untuk para muttaqin. Kalau maftuhah itu dibuka, kalau mufattahah dibuka luas-luas. Mughlaq itu artinya ditutup. Kalau mughallaq ditutup rapat-rapat. Muttaqiina fiha, mereka bersandaran di dipan-dipan, fiha, di surga-surga itu. Yad'una fiha, mereka meminta fiha, di surga-surga itu. Bifakihatin, dengan berbagai macam buah-buahan. Katsiratin, yang banyak.
wa syarabin dan minuman-minuman yang banyak. Wa indahum dan di dekat mereka atau di samping-samping mereka penduduk-penduduk surga. Qasiratu tarfi, ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya. Mulai diciptakan enggak pernah melihat kecuali pada suaminya. Nah, itu sifatnya bidadari. Sifatnya wanita idola itu begitu itu. Bukan matanya mata yang jelalatan, mata yang geragas, tapi qasiratut tarfi. Kadang-kadang kita ini pengen istri yang begitu itu, sementara mata kita itu mata sampah. Akhirnya sampah ketemu sampah. Al khabithatu lil khabithin, perempuan-perempuan sampah untuk laki-laki sampah. Kita ini jangan nyalahkan pasangan kita. Allah kok pasangkan kita dengan perempuan yang berbentuk begini, laki bentuknya begini, memang yes podo akhlake, biasanya begitu itu. Podo apike atau podo eleke. At-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibin. Kecuali untuk ujian. Fir'aun yang begitu puncak di dalam kesalahan dan kebatilan dapat istri yang begitu sholihah, itu ujian. Nabi Lut, Nabi Nuh yang puncak di dalam kesolehan, bagian dari nabi besar, diuji dengan istri yang tholihah, yang tidak sholihah. Ujian secara umum kaidahnya begitu itu. At-tuyuru taqa'u ala amthaliha. Burung itu akan hinggap, bergabung, hinggap bersama yang sejenis. Burung dara dengan burung dara, kemudian burung perkutut dengan burung perkutut, perokok dengan perokok, pengluyur dengan pengluyur, peng-HP dengan peng-HP, begitu itu. Pelajar dengan pelajar. Atrab yang umur mereka sebaya. Bidadari-bidadari itu umurnya sebaya, yang banyak disifati oleh Allah. Sifat-sifat keindahan mereka, diantaranya ini atrab. Dalam surat Waqiah, uruban atraba. Yang menurut sebagian mufassir, uruban itu jamaknya Arabiyah. Di perempuan apa itu, wanita-wanita surga itu oleh Allah dijadikan umurnya sebaya dan dari jenis manusia terbaik, yaitu orang-orang Arab. Sayyidul Anbiya dari Arab. Ini ras terbaiknya manusia itu adalah ras Arab. Karena di situ keluar manusia terbaik, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli surga itu kan husnu ma'ab, tempat terbaik, diberi pasangan terbaik, istri-istri Arab. Maka orang itu kalau belum menikah dengan orang Arab itu seperti belum nikah katanya. Namanya seperti itu enggak mesti terjadi itu ya, seperti. Seperti kalau orang Indonesia sudah makan, tapi kalau belum nasi seperti belum makan. Sebetulnya sudah makan. Saya gimana Pak? Ya nanti kalau masuk surga kan dapat. Kalau di dunia belum tentu cocok. Disifati lagi dalam surat An-Naba, wa kawa'iba at-raba. Dan wanita-wanita surga itu adalah montok-montok susunya. Itu artinya begitu itu kok. Itu kawa itu jamaknya kaib, artinya wanita yang memang
menarik susunya itu. Yang nyifati Allah, jadi kalau laki-laki nggak tertarik dengan yang montok tuh ya nggak normal gitu. Yang halal tentu saja. Hadza ini semua nikmat-nikmat yang telah diterangkan tadi. Ma tu'aduna adalah perkara yang telah dijanjikan untuk kalian. Yaumil hisab, untuk hari hisab, untuk hari akhirat, itu aja. Selepas kalian di akhirat nanti, di hari akhirat atau yaumul hisab, orang-orang yang takwa akan dapat ini. Inna hadza, sungguhnya ini yang telah disebutkan tadi, la rizquna, sungguh adalah rizki kami, rizki dari kami Allah. Malahu, tidak ada bagi rizki dari kami itu min nafad, habis, tidak akan ada habis-habisnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang takwa di tempat yang aman. Sudah enggak ada ancaman, intimidasi, ketakutan, enggak ada, aman. Fi jannatin, di kebun-kebun, wa uyunin, dan mata air-mata air. Yalbasuna, mereka memakai min sundusin, sutra-sutra yang halus, sutra-sutra yang tipis, wa istabrokin, dan sutra-sutra yang tebal. Enggak kebalik ya, begitu ya, insyaallah. Apa kebalik? Insyaallah begitu. Mutaqabilin, mereka berhadap-hadapan. Ini di antara suasana dunia yang kebawa ke surga itu, di antaranya adalah suasana majelis ilmu, itu terus akan ada terus, ngaji itu akan ada terus, yang baca firman-firmannya langsung Allah, kadang ada kesempatan yang baca Sayyidul Anbiya. Kemudian di antara suasana surga yang melanjutkan di dunia ini adalah antar orang beriman saling silaturahmi. Yang di dunia saling kenal dalam urusan keimanan, ukhuwah Islamiyah, mereka akan ada waktu-waktu antar penduduk surga itu mutaqabilin, ngobrol-ngobrol sambil nyantai di surga sana. Maka kita perlu melihat teman ngobrol saya itu kita kira-kira layak enggak untuk masuk surga gitu. Ngobrol kok di luar kelas, ini kira-kira cocok enggak untuk jadi pahala yang dibawa ke surga. Ngobrol kok nongkrong di pinggir jalan, ngobrol di waktu-waktu yang tidak diridhai Allah. Jadi suasananya itu ya sekarang ini sudah jadi surga atau jadi neraka. Yang kita perbuat sekarang itu jadi surga atau jadi neraka. Di antaranya adalah urusan amalan nikah, itu terus kekal di surga. Maka karena nikah itu amalan sakral berterusan sampai selama-lamanya, orang tuh nikah jangan asal karena sarungnya kiamat. Tapi ya harus ada tirakat. Tirakat, ayat edisinya ditambah, puasa-puasa sunnah, Ramadan 30 juz ya. Biar dapat pasangan suami atau istri, anak cucu yang sampai kebawa ke surga. Jadi satu pasangan menikah itu umumnya orang akan punya anak, punya cucu sampai hari kiamat. Jadi orang menikah itu seperti membuka negara. Tidak asal kebelet terus kiamat selesai, tidak begitu. Tirakat, apalagi pernikahan dimulai dengan pacaran. Ini benar-benar pengen buka negara bubrah. Pilpresnya salah pilih ini.
Akhirnya menyesal 5 tahun minimal. La ilaha illallah. Kadzalika begitu pula wa zawwajnahum, dan aku nikahkan orang-orang takwa yang di surga bihurin ain, dengan bidadari. Di dalam sebagian tafsir hur itu artinya yang putih, ain yang indah matanya. Gabungan itu akan jadi hur ain. Kurang lebih begitu itu. Ada orang itu putih tapi sipit, jadi kurang. Ada orang itu matanya indah tapi gelap. Akhirnya berkurang indahnya. Putih, matanya belok. Wih, Masya Allah. La ilaha illallah. Yad'una, mereka meminta, fiha, di surga, bikulli fakihatin, dengan segala macam buah-buahan. Segala macam buah-buahan. Ini buah-buahan termasuk nikmat yang terus berterusan sampai akhirat. Maka ini menunjukkan bahwa buah-buahan itu ada manfaat khusus untuk tubuh kita. Tentu saja dengan tidak berlebihan. Apa aja kalau berlebihan kan di dunia ini enggak baik. Walaupun air putih kalau minumnya 1 tong ya jebol perut kita. Aminin, keadaan mereka adalah orang-orang yang aman. La yadzuquna fiha, mereka tidak mencicipi, merasakan fiha, di surga, al-mauta, kematian. Illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Ketika di dunia itu, di kita ini mati hanya sekali ya. Lepas itu hidup terus. Hari kebangkitan hidup terus, sudah enggak ada mati lagi. Wa waqahum, dan Allah menjaga mereka azabal jahim, dari siksanya neraka yang begitu panas. Fadlan min rabbik, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Dari Tuhan. Orang tuh amal di dunia kan hanya sebentar banget. Imannya juga hanya sebentar banget. Tapi dibalas oleh Allah dengan anugerahnya, dengan rahmatnya, dikekalkan, dilipatkan. Maka tidak ada kerja yang lebih menguntungkan melebihi kerja kepada Allah. Ini bahasa mudahnya begitu. Tapi setan dan nafsu kita kerjasama untuk melemahkan kita. Kerja ke sawah semangat, cari pekerjaan dunia semangat, wiritan ngantuk terus. Padahal kerja-kerja dunia itu sekian banyak orang yang rugi. Full dunia ternyata juga nggak dapat dunia, itu umbruan. Masya Allah. Kamu lihat, kalau kamu pergi ke terminal, itu kan orang-orang full dunia. Dari pagi sampai nggak kuat melek dunia terus. Apakah mereka kaya? Mayoritas miskin juga. Ya karuan, sama-sama nggak punya apa-apanya di dunia, di akhirat kaya, ngapalkan Quran, hafid Quran, jadi ustad, atau nggak di ustad nggak apa-apa. Yang penting terus full amal, wiritan terus sampai tasbihnya copot. Di orang yang full dunia, kamu lihat yang di kebun-kebun sampai badannya melengkung, sampai giginya ompong, Masya Allah, juga nggak kaya-kaya. Sama-sama nggak kaya, minimal di akhirat kaya dong. Ternyata orang full dunia itu rata-rata juga nggak kaya. Kalau orang full agama itu kerja kepada Allah, umpama nggak kaya di dunia, di akhirat pasti kaya. Ketimbang orang yang sudah full dunia ternyata nggak dapat dunia, di akhirat tinggal nyesel saja. Masya Allah. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kesuksesan yang agung, yaitu kalau orang dapat anugerahnya Allah dengan sebab dia bertakwa. Ini bukan berarti keterangan ini menyuruh orang untuk meninggalkan kerja-kerja dunia, bukan.
Bagaimana kita di mana saja itu jadi akhirat. Kantor jadi akhirat, sawah jadi akhirat, melarat jadi akhirat, kaya jadi akhirat, susah dari akhirat, maksudnya jadi untung akhirat. Bahagia juga jadi untung akhirat. Kalau sudah nggak bisa dikelola untung akhirat, berarti ini memang salah. Contohnya apa Pak? Ya punya riba atau maksiat kan nggak bisa dikelola untuk jadi akhirat. Nah, saya pengen melihat santri putri lewat niat akhirat ndasmu kuwi. Nah, kan nggak bisa. Akhirat, maksiat kok mau dikelola akhirat nggak bisa. Ini perkara yang masih bisa dikelola akhirat, berarti kita masih bisa bertahan di situ. Mau jadi pejabat, mau jadi DPR, mau jadi MPR, mau jadi jual beli ya. Tapi kalau jadi penghutang riba, menghutangi dengan riba itu kan nggak bisa dikelola untuk akhirat. Berarti ini memang salah, pasti salah. Di semua pekerjaan yang tidak bisa dijadikan pahala itu memang berarti harus ditinggal. Nggak bisa diatur dengan cara yang diridhai Allah, karena itu maksiat. Saya pengen berzina untuk keuntungan akhirat, nggak bisa. Pacaran untuk akhirat ini niatnya dakwah pada umat Pak, dakwah. Itu dakwah, ngikuti nafsu yang menjerat ke neraka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli